Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ibu Nenda, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Pamekasan. Pada kali ini saya akan sharing koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid akan terbentuk dengan sendirinya seiring bertambahnya umur mereka. Sehingga dalam pembelajaran di kelas, saya lebih fokus pada penyampaian materi pelajaran. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa kesiapan, ketertarikan, dan fokus murid dalam pembelajaran. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, ada 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari, yaitu yang pertama, ada 5 kompetensi sosial emosional, kemudian ada kesadaran penuh atau mindfulness, dan kesejahteraan psikologis atau well-being. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, yang pertama bagi murid, saya akan memberikan kesempatan kepada murid untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial emosional dengan cara yang sesuai dan responsif dengan perkembangan budaya serta mengintegrasikan KSE ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran. Bagi pendidik dan tenaga pendidikan, saya akan menjadi teladan atau memodelkan, belajar, dan berkolaborasi. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh warga sekolah. Di sini ada 5 kompetensi sosial emosional, yaitu yang pertama ada kesadaran diri, yang kedua ada pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran diri. Apa sih kesadaran diri itu? Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan diri atau manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan serta aspirasi. Sedangkan kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Sedangkan keterampilan berelasi merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Sedangkan yang terakhir, yaitu pengambil keputusan yang bertanggung jawab, merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar etis dan rasa aman, serta untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan, serta perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Nah, apa sih kesadaran penuh atau mindfulness itu? Jadi kesadaran penuh atau mindfulness itu adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang yang dilandasi oleh rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan. Sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial emosional. Kemudian praktek kesadaran penuh dapat menggunakan teknik stop, yaitu stop atau berhenti sejenak, kemudian take a breath, ambil nafas dalam, kemudian observe berarti kita harus mengamati lingkungan yang ada di sekitar kita, mengamati perasaan kita, dan yang terakhir adalah proses, melanjutkan kembali aktivitas. Kemudian untuk kesejahteraan psikologis atau well-being sendiri adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, kemudian dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan yang baik, menciptakan atau memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Itu adalah kesejahteraan psikologis atau well-being yang merupakan tujuan akhir dari penerapan 5 kompetensi sosial emosional. Kemudian koneksi antar materi dari tiap modul, dari modul 1.1 sampai modul 1.4 dengan modul 2.2 atau pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama,
kaitan atau koneksi antar materi dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan KHD dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional adalah guru dapat membantu anak didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan jika mereka dapat memiliki kesadaran diri dan mengelola emosi dengan baik, sehingga membuat mereka atau murid-murid kita itu mampu berempati, berinteraksi dengan baik, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian, koneksi antar materi atau kaitan antar materi dari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran sosial dan emosional, yaitu dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Kemudian, koneksi antar materi atau kaitan materi dari budaya positif dengan pembelajaran sosial dan emosional adalah melalui pembelajaran sosial emosional, guru dan murid dapat memahami dan mengenali emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga harapannya dapat atau mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas, secara baik sesuai kesadaran diri dan manajemen dirinya. Yang terakhir, kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional adalah dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan identifikasi emosional dan karakter murid yang dapat kita gunakan sebagai dasar pemenuhan belajar murid berdasarkan konten, proses, maupun produk yang dapat disesuaikan dengan murid. Demikian sharing tentang koneksi antar materi dengan materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.